من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sekali lagi kita mesti bersyukur kepada Allah atas kucuran rahmat, nikmat dan karunia yang senantiasa diberikannya pada kita. Di subuh ini Allah izinkan kita kembali untuk menikmati tempat atau berada di tempat yang memuliakan ini. Bi baitin min buyutillah. Dan subhanallah, di saat kebanyakan orang tidak diberi atau mungkin belum mau menerima. Tapi kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa serta harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah SWT, semoga majelis ini juga senantiasa tidak luput dari banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, kepada para alul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kalau sudah istiqamah di atas sunnah, pasti berselawat banyak kepadanya. Mudah-mudahan selawat berbuah syafaat di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, masih berkaitan juga dengan orang yang akan meninggal. Kemarin Syekh terakhir menyebutkan di antara yang sangat dianjurkan seorang yang akan meninggal, dan kita semua akan meninggalkannya. Ada yang tidak mau? Ya, tidak bisa semuanya pasti. Jadi nasihat ini bagi kita sangat penting, yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Apa makna berbaik sangka? Allah akan menerima, Allah akan berbuat baik pada kita. Seperti insyaAllah saya dapat husnul khatimah. InsyaAllah dengan segala kekurangan Allah siap menerima. Makanya tidak ada alasan untuk berlebihan takut kepadanya, kecuali takut tidak diterima.
Tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Sehingga menutup pintu bagi kita untuk mendapatkan harapan. Justru di saat-saat seperti itu, harapan lebih dikedepankan. Ya, harapan kepada Allah lebih dikedepankan. Karena memang Allah memang suka kepada hambanya yang semakin berharap kepadanya di saat sulit, justru semakin Allah terima dan Allah hargai harapan itu. Karena Allah sudah mengikrarkan, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu seperti yang disangka oleh hambaku kepadaku. Jadi kalau kita bersangka baik kepadanya, mudah-mudahan itulah yang terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbuat baik pada kita. Maka mohonlah kepadanya untuk selalu diampuni. Sebagaimana untuk memberikan motivasi itu di saat-saat sulit seperti itu, jangan ingatkan dia dengan hal-hal yang membuat semakin takut, tapi ingatkanlah dengan hal-hal yang membuat dia semakin berharap. Ya, orang sudah dalam musibah, dalam kesulitan, lalu kita takut-takuti pula. Seperti antum nak ngadu misalnya, gimana caranya bang? Ini utang saya banyak, kalau tidak utang tidak dibayar nanti di penjara saya. Iya, kemarin saya tidak sebanyak itu di penjara. Kan tambah takut loh. Sah? Harusnya yang seperti ini, ya jangan takut. Pasti ada solusi, ya. Kalau enggak nanti abah yang pasang badan. Biar saya bayar dulu. Kan enak bunyinya kan. Biar saya bayar dulu. Tolong untuk kembaliannya itu terserah nanti aja lah. Ustadz tahu aja lah, beres saja masalahnya. Kapan dibayar? Di akhirat pun tidak apa bayar dengan pahala nanti. Mana tahu seperti itu kan. Tapi kalau orang sedang minta pendapat dalam kesulitan, ya, atau ketika, saya nak berbini tapi piti tidak adanya. Dan antum jawab, nak bini jongnya. Ya untuk apa dia minta pendapat? Memang kenyataannya tidak ada piti, tapi nak bini juga. Ibarat sampan kecil pengayuh lidi katanya kan. Tahu sampan kecil pengayuhnya lidi. Kayuhnya. Cepat larinya enggak? Karamnya cepat. Nah. Jadi orang minta pendapat tentu dengan harap. Ya. Jangan menambah beban. Ini enggak. Lajolnya enggak pitih. Dah jelas sana enggak punya uang. Kenapa juga nak berkeluarga kan itu. Seharusnya enggak seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya enggak diberi. Tapi bahasanya berilah bahasa harap. Sabarlah dulu barang setahun nanti kamu berhemat setahun ini sebagai kan, walaupun tidak juga bisa, tapi tidak bikin hati luka. Paham ya? Nah, jadi orang-orang seperti ini dia bukan butuh lagi dosa kamu itu segunung tuh. Kamu akan menemui Allah. Gimana? Hati-hati rasain itu. Enggak. Justru di saat seperti ini kita ingatkan dengan kebaikan-kebaikannya. Walaupun dia orang berdosa, jangan takut. Allah siap mengampuni. Asal kamu bertobat, Allah siap mengampuni sebesar apapun dosa. Tapi yang ceramah panjang-panjang dah. Nah, di saat itu tidak perlu ceramah panjang-panjang. Ya, sebutkan pula dalilnya al-qaulul awal, al-qaulul tsani, dalil-dalilnya. Nah, cukup aja bahwa Allah selama kita bertobat kepadanya, Allah siap menerima sebesar apapun. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, pokoknya apa yang menonjol daripadanya. Kan kita tidak mungkin semuanya buruk pada diri kita. Ada orang Masya Allah dari sisi ibadah mahdha, ya kalau bahasa kita cukup-cukup makan aja lah ya. Ya, misalkan wajib-wajib. Tapi Masya Allah mungkin di akhlak, ayah pula kita cari seperti ini. Di akhlak Masya Allah. Sampai kadang-kadang jadi apa pula. Abang tuh memang tidak sholat. Tapi luar biasa agamisnya. Gimana pula agamis tidak sholat? Gitu.
Apa maksud agamisnya? Tidak mengganggu orang, bicaranya bagus, sopan, ya, suka membantu, tidak punya dendam. Itu yang dimaksudnya. Ya salat, untuk apa sholat katanya? Padahal akhlaknya buruk. Kita bilang, untuk apa akhlaknya buruk kalau tidak sholat? Lah, untuk apa akhlaknya buruk kalau tidak sholat? Yang baik adalah akhlaknya tinggi, sholatnya terjaga. Nah, kita dalam kondisi seperti ini, yang diingatkan adalah kebaikan-kebaikan. Ma'asyal kiramnya rahmati Allah SWT, kebaikan-kebaikan amalnya, supaya dia semakin berharap. Kadang-kadang kita, subhanallah, kita tidak tahu apa yang menyelamatkan itu. Allah kalau ingin menyelamatkan kita, hal kecil tetapi di sisinya bernilai besar. Selama syahadat tidak rusak. Selama syahadat tidak rusak. Hadis bitaqah dalam hal ini sangat ini kan. Ya, sampai seseorang di hari kiamat ditampilkan di depan khalayak ramai, lalu dibukakan catatan amal, 99 catatan utang semua itu. Bukan pendapatan. Jadi kalau ada kredit debitnya lumayan juga lah ini. Apa istilahnya ini? Kredit atau debit nih? Bagian kita dikurangi, apa namanya? Debit ya? Di debit, kartu debit ya? Kalau kredit, nambah utang juga kabarnya. Jadi kaum muslimin semuanya catatan dosa. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Ada tutor punya catatan utang semuanya itu? Satu lembar sejauh mata memandang ada? Utang tidak dosa ada ya? Nah, ini tidak 99. Terus nengok itu putus asa dia. Putus asa. Ada kamu punya kebaikan? Iya. Kalau antum punya kebaikan pun bingung juga mengatakan kan. Kalau sempat misalnya antum punya rekening, punya duit, tapi catatan utangnya sebanyak itu. Masih percaya juga rekening kita lagi? Macam kita nih. Macam kita ini, penghasilan banyak, tapi utang. Wih, utang negara lebih. Berapa beritanya ya? Ada 10.000? Ada 10.000? Ada ya, 10.000 triliun. Walaupun kita punya penghasilan 5.000, tidak pede juga kita. Catatan utangnya sangat banyak. Itu sebabnya kita. Kadang dalam bargaining selalu kalah. Dan bargaining selalu kalah. Yang penting asal investor masuk, ada. Akhirnya investor rupanya duit kita juga dipakainya. Pinjam lucu katanya. Habis itu lari dia ke luar negeri, sah? Balik ke negaranya. Karena memang Allah musta'an. Itu urusan orang aja. Kemana-mana perginya. Gara-gara utang tadi nih. Utang bikin kita enggak punya daya tawar kuat. Selalu di posisi mengalah terus. Nah ini dia bilang, gimana saya nak mengandalkan amal saya? Ini utang semuanya ini. Akhirnya dia bilang, kamu punya kebaikan enggak? Enggak. Kata Allah, innaka ladaina lakhabi'ah. Kamu punya simpanan, innaka la tuzlamul yaum. Kamu tidak dizalimi hari ini. Simpanannya apa? Ternyata punya kartu. Bertulis, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ya, ingat, La ilaha illallah itu orang-orang jahiliyah tidak mau mengucapkannya. Karena konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Beragama menurut wahyu, bukan menurut kearifan lokal. Makanya orang dulu menolak Nabi karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang datang lagi orang Islam menolak Nabi karena tidak sesuai dengan budaya. Iya, kalau di sini Nusantara. Sama. Jahiliyahnya sama. Itu sama-sama menolak dengan alasan yang sama. Ketika disuruh mengikut apa yang Allah turunkan, enggak.
kami mesti ikut kearifan lokal. Ini apa kearifan lokal tuh? Tradisi beragama turun temurun. Makanya orang-orang barat di pusat-pusat studi ingin memahamkan kita umat Islam ini bahwa agama itu adalah produk budaya. Produk budaya. Kalau dia produk budaya berarti sesuai untuk, kalau dia produk budaya berarti karena Nabi yang mendakwakannya orang Arab berarti sesuai dengan budaya Arab. Oleh sebab itu maka ketika masuk Islam ke Indonesia jangan ikut budaya Arab. Kan gitu. Oleh sebab itu jangan Islam seperti orang Arab. Islamnya harus seperti orang Indonesia. Itulah salah petinggi mengatakan orang Arab harus belajar agama ke orang Indonesia. Gimana agamanya orang Indonesia? Menurut keyakinan masing-masing. Yang penting la ilaha illallah juga. Tapi tahlilannya di Prambanan. Tah? Iya Pak? Ada orang tahlilan di Prambanan? Nggak nengok kemarin. Iya. Iya yang penting azan juga. Tapi azan di Borobudur. Yang penting sholat juga. Tapi sholatnya di gereja. Itulah Islam kearifan lokal. Enggak. Mana ada kearifan lokal seperti itu. Klaim saja. Itu hanya klaim saja. Justru tidak pernah kita mengenal di nenek moyang kita orang sholat di gereja. Tidak ada di nenek moyang kita orang azan di Muara Takus. Ada? Ada. Ada enggak? Enggak ada. Ini klaim orang-orang yang tadi belajar Islam pada orang kafir. Tentu orang kafir yang diajarkannya adalah Islam gaya. Wih, orang kafir pasti mengajarkan Islam gaya kafir. Paham sih? Paham enggak? Walan tarda ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Makanya ada seorang tokoh yang selama dulu di Amerika dibiayai oleh gereja. Makanya pulang ke Indonesia merongrong dakwah Islam. Tapi dia jadi dewan pakar pula di lembaga terhormat di negeri ini. Bicara tentang data tapi banyak memalsukan data. Memutar balik fakta. Cuman karena kedudukannya orang kan tidak berani juga dekat-dekat ya. Itu digunakan kedudukannya. Tapi kalau mau serius silakan aja. Karena dia punya data, kita punya fakta. Mana yang kuat data dari fakta? Fakta. Kalau dia punya data, kita punya fakta. Mau yang tertulis, mau yang dihafal, mau yang dialami langsung, kita punya semuanya. Kalau bicara tentang hukum, catatan-catatan hukum yang melibatkan orang kita yang pernah ada di Arab Saudi dulu, selama 7 tahun saya di pengadilan tinggi, masih saya buat catatannya pulang. Mana tahu orang-orang seperti ini butuh nanti kan. Di Kejaksaan Tinggi juga ada. Nah, paham sih? Di kemana orang-orang ngeyel itu kan banyak. Ini coretan tangan saya tentang hukum. Saya bawa pulang. Mana tahu tutur butuh. Mana tahu butuh. Atau saya sendiri yang nanti butuh. Nah, karena orang kan banyak bicara data-data. Dia tidak tahu fakta. Atau fakta ada depan mata tapi dia orang buta. Orang buta karena biasa berdusta. Orang dusta begitulah. Allah musta'an. Kok sampai ke situ tadi? Lupa tuntut kenapa? Kenapa lupa? Memang kalau penumpang kalau diajak belok-belok suka keasikan lupa simpangnya. Itu biasa. Kita beloknya tadi. Masih ingat ya?
La ilaha illallah. Orang Quraisy tak mau mengucapkannya. Sebab konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Meninggalkan segala bentuk kearifan lokal yang tidak bersesuaian dengan kalimat la ilaha illallah ini. Apa itu? Tidak mengakui adanya Tuhan kecuali Allah. Dan lebih daripada itu, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Melalui Allah. Makanya Lata jadi binatang melata. Hubal harus apakan ya? Harus diruntuhkan. Uzza tidak punya izzah lagi. Itu yang mereka tidak siap. Oh, berarti buya-buya kami dulu itu tidak berilmu ya katanya. Jangan pikirkan yang dulu, pikirkan kita. Sebab nanti di akhirat sama-sama atau masing-masing? Masing-masing kan? Buya-buya itu besok tidak akan ngaku dia lagi. Saya kan hanya berbicara kenapa kalian ikut. Tidak jelas saya keliru kenapa kalian ikuti juga. Al-Quran sudah jelaskan. Lau hadanallahu lahadainakum. Andainya benar kami dapat hidayah dulu di dunia, pasti kami tunjukkan ke kalian. Ternyata kami sesat. Tentu bilang, kenapa Buya nak ngaku sesat dulu? Mana tahu saya sesat. Kalau tahu sesat, tidak mungkin saya sesat. Kalau tahu dia sesat, mungkin dia sesat. Tanyalah itu yang bilang, haram pakai peci hitam, harus merah putih kan? Kan di saat-saat orang sedang isu-isu radikalisme, isu-isu terorisme, vandalisme, datang orang dengan NKRI seperti ini, tentu pemerintah jaga juga ini ya. Ini menjaga merah putih. Padahal ini akan merusak merah putih. Yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Cuman karena kebanyakan orang tidak paham agamanya, dikira ini sebagai bukti cinta NKRI. Tidak ada yang lebih mencintai negeri ini dari ahli tauhid. Kenapa? Karena mencintai itu bagian daripada fitrah yang tertanam, yang kemudian bagian daripada akidah yang tak boleh lemah. Mencintai negeri masuk akidah enggak? Masuk akidah enggak? Kenapa tidak? Orang ahli sunnah itu selalu berdoa, ya Allah, amankanlah negeri kami. Berikan taufik dan kesolehan kepada para pemimpin kami. Ini kan jarang kita dengar dari ahli bid'ah. Yang kita dengar adalah rezim korupsi. Gitu kan? Rezim yang tak beres mengurus negara. Dari mana datangnya ungkapan ini? Dari ahli? Ahli bid'ah. Kalau sunnah enggak. Sezalim apapun pemimpin, wajib ditaati. Tapi jangan ikut zalim. Kan itu yang dilarang. Jangan ikut zalim. Tapi kalau kita dizalimi, tidak boleh melawan. Tidak boleh lawan kecuali mereka menunjukkan kekufuran yang nyata-nyata. Bukan ijtihad. Maksudnya bukan, artinya sepakat seluruh umat Islam mengatakan dia kafir, seperti mengingkari syahadatain, atau mengingkari wajibnya salat, iya. Tapi kalau ijtihad sifatnya menurut sebagian kafir, menurut sebagian tidak, enggak. Dan ini tidak nyata. Yang kedua, ada syarat. Syarat kedua, jangan mati konyol. Tahu mati konyol? Orang punya rudal, awak punya? Punya bom panci. Ini yang dibunuh umat Islam juga. Ini dibunuh umat Islam juga. Ini konyol namanya. Konyol namanya. Nah, jadi kalau orang punya rudal, atau punya jet tempur, itu baru nggak nurunkan. Paham tak? Ini tidak punya wilayah teritorial, tiba-tiba tidak berjihad. Itu kemana kalau kalah, mana lari?
Woi, kalah mana lari? Nabi di Makkah ada jihad. Nabi selama di Makkah, selama berdakwah di Makkah sebelum hijrah, ada berjihad. Kenapa tidak jihad? Padahal pun sudah punya orang baga, ada Umar, ada Hamzah, sah? Wih, kan orang-orang hebat semua itu berperang. Nggak tahu tuan-tuan. Hah? Komandan-komandan semua itu. Umar, Hamzah, Abu Ubaidah bin Jarrah, sampai Muaz bin Jabal. Itu memang alim, tapi orang baga itu. Paham baga nak? Iya orang kuat, kuat perang. Tapi boleh enggak perang sama Allah? Kenapa enggak? Enggak punya wilayah. Nabi sudah punya wilayah? Belum kan? Itu tentu enggak berjihad. Oh, tinggal di wilayah orang. Terus mau ngapain? Nah, ini orang-orang mohon maaf ya karena tidak mau merujuk pada para ulama. Makanya dia tuntut Arab Saudi harus juga memerangi Amerika sekarang. Nah, misalkan, wih, kalau sempat dia memerangi Amerika, awak dulu melawan Arab Saudi, suruh sama Amerika. Sah? Sah? Wih, pasti bilang, Indonesia maju. Ini lawan kalian. Sah? Ya tentu tidak dengan cara vulgar seperti itu. Pandai lo mereka main. Sah? Ya tentulah. Masuk pula ke bab yang bukan bab kita. Mohon maaf. Balik ke la ilaha illallah. Jadi mereka, kalimat ini yang menyebabkan 99 catatan tadi bisa terhapus semuanya karena memang tidak rusak. Tidak rusak dengan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu kamu punya simpanan pada kami. Apa itu la ilaha illallah? Dia heran. Apa artinya kartu ini dengan catatan yang sebanyak ini? Lalu diletakkan itu semuanya di sebelah timbangan. Lalu diletakkan kalimat la ilaha illallah di sebelahnya. Mana yang berat? Mana yang berat? La ilaha illallah. Itu sesuai dengan ayat Allah SWT. Bahwa seandainya orang-orang kafir itu di akhirat ingin mengqadha atau ingin menebus dirinya dengan bumi dan seisinya. Bisa? Ada orang yang memiliki bumi dan seisinya selain Allah? Enggak ada, tapi mereka berkeinginan. Tapi tetap tidak bisa membayar kalimat ini. Jadi kalimat ini lebih besar dan lebih berat dari bumi dan seisinya ini. Makanya orang-orang yang paham waktu itu dan mau, mereka siap untuk mengorbankan apa saja demi kalimat ini. Jelas? Nah, kalau kita untuk secuil dunia mau mengorbankan kalimat ini. Mana hebat orang jahili, orang-orang dulu atau kita yang sekarang? Orang sekarang mengorbankan la ilaha illallah hanya karena jabatan sementara. Dapat jabatan ini supaya gelar Bapak Humanis. Oh, Masya Allah, dapat manis sekali gelar itu ya. Humanis, yang toleran, moderat, padahal mendatangkan mudarat. Bukan moderat, mudarat. Hanya menjual kalimat ini. Mungkin karena tidak paham juga. Tadi dia bilang, ya kalau saya tahu saya sesat, saya tidak akan. Kalau saya tahu saya sesat, saya tidak akan sesat. Makanya tuan-tuan menentukan sesat tidak sesat kita, jangan tanya sama orang sesat itu. Ya, orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Kalau dia sadar sesat, tak akan tersesat. Tapi tanya pada orang yang pasti tidak sesat. Siapa yang pasti tidak sesat? Siapa manusia yang tak pasti tak sesat? Rasulullah SAW. Kemudian generasi sahabat secara kolektif. Artinya, semua mereka malah. Tidak ada yang tersesat, satu pun personelnya. Bersahabat semuanya
Tidak ada satupun personilnya yang masuk aliran sesat. Kok bisa mereka? Kenapa mereka bisa? Kenapa mereka bisa tidak tersesat? Tidak pernah. Walau lama ngaji mah. Kenapa tidak tersesat? Karena punya pegangan kuat yang dijamin siapa berpegang teguh padanya tidak tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas-jelas. Bukan dipleset-plesetkan. Bukan dipelintir-pelintir. Paham saya? Ini nanti hadis tentang cinta Nabi. Ya, belajarlah cinta Nabi itu pada orang yang cintanya diterima oleh Nabi. Siapa cinta yang diterima oleh Nabi? Sahabat-sahabatnya. Ada nggak sahabat yang sambil berselawat nari-nari? Ada. Nggak ada kan? Ada nggak yang sahabat sampai hilang akalnya karena cinta pada Nabi? Jadi wali majzub. Dalam bahasa Indonesia wali majdub. Ada? Nggak ada. Makanya kalau ada orang menari-nari solawatan, alasan cinta, kita bilang ini cinta tersesat. Cinta tersesat jalan. Karena apa? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam amalannya orang yang cintanya diterima oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang melakukan happy birthday ya Rasulullah, tahu happy birthday? Barakallahu fi umrik. Kalau sudah jadi barakallahu fi umrik, jadi Islami dia. Sama juga. Selama bertahlil, walaupun di candi, walaupun di gereja, itu adalah Islam atau syar'i. Jadi berbuat syirik syariat. Karena bacaannya kalimat tauhid, walaupun syirik. Ada orang meresmikan jabatan kan? Ya pakai la ilaha illallah, tapi amaliyahnya, amaliyah syirik. Memecahkan tempurung kelapa, atau dengan menyerak-nyerakkan beras, apa namanya, tepung tawar, ya, dan sebagainya. Lalu karena berbaca la ilaha illallah, jadi syirik syariat. Ini kejahilan luar biasa. Tahu enggak mereka sesat? Tahu enggak mereka sesat? Enggak tahu mereka. Siapa yang tahu itu sesat? Gimana cara mengetahui itu sesat? Nah lupa lagi, tengok orang yang tak tersesat. Ada zaman Nabi orang bikin proyek? Enggak ada ya? Gali kanal ada enggak? Ada di perang Khandak. Buat persenjataan, peresmian pasukan ada enggak? Ada. Ada enggak mereka melakukan hal seperti itu? Ada enggak? Cakaplah. Enggak ada kan? Berarti mereka laman. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sungguh aneh bin ajaib ketika ada orang yang menjadikan negaranya sebagai undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang dasar negara. Lalu ada orang yang ngaku-ngaku aliran Ahlus Sunnah, aliran selamat, mengatakan mereka aliran sesat. Yang menuduh aliran sesat adalah yang lebih menghargai kearifan lokal. Kalau ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar undang-undang dasar. Tentu setuju enggak? Bahwa orang yang menjadikan undang-undang dasar negaranya sebagai Al-Quran dan Sunnah sebagai aliran sesat. Ini jangan bawa perasaan. Kalau bawa perasaan, iyalah.
Ini dengan ilmu. Mungkin enggak orang yang undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah itu tercatat di arsip negaranya. Kalau kita kan undang dasar 45. Tengok Badan Arsip Nasional. Ada itu kan sebagai undang-undang dasar negara. Nah kalau ada orang negaranya, undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mungkin enggak mereka aliran sesat? Hah? Nggak mungkin kan? Mungkin. Kalau antum bilang mungkin, berarti antum tidak beriman pada Nabi SAW. Nabi bilang, saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Bila kalian pegang teguh, kalian tak akan tersesat selamanya. Sah? Ini jaminan dari siapa? Dari siapa? Dari Nabi SAW. Nah sekarang orang tuh, ada nggak orang yang lebih pegang teguh daripada? Ya, sekarang misalnya saya anggap diri saya berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, tapi undang-undang negara saya tidak itu. Mana yang lebih teguh pegangannya? Andainya negeri ini pakai Al-Quran Sunnah sebagai undang-undang dasarnya, ditambah saya sendiri juga ikut itu. Mana yang lebih hebat pegangannya? Paham pertanyaannya? Kita masyarakat Ahlus Sunnah, berpegang teguh pada Sunnah. Ditambah negara kita, undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan orang yang tinggal di negara, dia berpegang teguh pada Sunnah, tapi negaranya tidak menggunakan undang-undang dasar Al-Quran dan Sunnah. Mana yang lebih kuat pegangannya? Hah? Yang pertama. Nggak pasti. Makanya di sana orang tidak sholat pun tidak nyaman. Apa sebab? Ketika belanja, tutup kedai. Salat katanya. Kalau di sini, kalau sempat pula yang sedang belanja pejabat, awas nanti dicabut izinnya. Justru di saat azan itu berkumandang, kita sendiri yang harus mengurus diri sendiri. Kalau ini enggak, orang yang istiqamah dengan sunnah dibantu oleh negara, karena negara hukumnya itu. Nah mungkin enggak orang seperti ini aliran sesat? Mungkin enggak? Tentuan katanya punya data. Kalau saya punya fakta. Faktanya apa? Silakan cari data. Kalau antum mau punya data. Mana yang banyak aliran sesat? Di sana apa di sini? Hah? Serius ini saya bertanya. Berapa aliran sesat yang terdaftar di lembaga resmi keagamaan di negeri ini? Ada yang tahu? Lembaga agama yang paling bergengsi di negeri ini apa namanya? MUI. Majelis Ulama Indonesia. Tahu enggak tuh yang terdaftar di MUI? Berapa aliran sesat se-Indonesia? Artinya keberadaannya di Indonesia eksis. Maksud eksis di sini ada penganutnya. Ada penganutnya dan mereka bebas hidup di negeri ini. Walaupun alirannya terlarang. Berapa? Berapa? Dulu sebelum saya pulang 2004, saya baca rilis MUI, baru berkisar 240-an. Itu yang mengembalikan formulir daftar ulang. Ya, yang ambil formulir tidak balik-balik banyak. Contoh-contoh seperti contoh yang sekarang mungkin Maqali Inna, Maqali Inna Rahmatan sampai sekarang kan tidak bisa dihukum sesat, dapat penghargaan malah. Bisa bicara dengan semut, bisa mengusir malaikat, bisa menghalangi azab. Mungkin kemarin sedang tidur barangkali ya ketika turun musibah di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh. Tandanya wali mereka kalau tak izinkan, tak ACC, Allah turunkan musibah, tak jadi. Lambat kita ajukan proposal kemarin ya. Pada orang tuh, ajukanlah ya. Karena kan masih ada potensi musibah kan. Tolong ajukan. Tanya pada BMKG,
Di mana-mana yang potensi terjadi musibah, nanti ajukan pada beliau. Tolong lobby malaikat. Jangan lobby, katanya bisa ngusir malah. Bilang sama malaikat, jangan turun ke azab di Indo. Di Indonesia. Kan banyak ngomong-ngomong kayak gitu kan. Pada penunggu-penunggu gunung, pegang kunci dan sebagainya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tahun 2014, setelah saya pulang, jangan-jangan gara-gara saya pulang bertambah aliran sesatnya. Ya mungkin dalam 10 tahun sudah meningkat jadi 400-an. Kira-kira gara-gara saya ya? Hah? Enggak kok, enggak ada. Saya pernah bilang bikin aliran sesat harus ditolerir. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT seperti jamur di musim hujan. Nah, bandingkan di sana. Ada nggak tonton mendengar ada rilis aliran sesat yang eksis di sana? Ini berapa? Ada. Ya sendirilah ya. Karena saya tidak temukan. Tidak temukan. Karena ini jaminan dari Allah dan Rasul. Kalau kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat. Kalaupun ada orang-orang yang aliran di sana, pasti bukan juga pada umumnya bukan diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari negara, tapi dari kreasi mereka sendiri. Dan kebanyakan adalah orang-orang non-Arab yang berkewargaan Arab. Paham? Non-Arab Saudi, tapi berkewargaan Arab Saudi. Pada umumnya, walaupun ada satu-satu juga yang menjadi tokoh yang lahir dari rahim orang Arab sendiri. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah SWT bahwa keluarga Nabi semuanya masuk surga. Ada jaminan? Anak keturunan Nabi semuanya masuk surga, ada jaminan? Tidak ada ya? Ada kok. Menghafal nama Habib aja jamin masuk surga. Tidak sampai hadisnya gitu tuan. Hah? Iya, hadis Madain Indonesia. Allah mustahil. Atau paling tinggi nanti sanadnya Madain Yaman. Madain ya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalimat la ilaha illallah yang berguna tadi adalah yang tidak tercoret oleh amal-amal yang menggugurkannya. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali ke masalah kita tadi, ingatkan orang ini dengan besarnya nikmat Allah sehingga selalu berharap. Kemudian selanjutnya yang perlu diingatkan pula bahwasanya juga harus sabar terhadap musibah yang ditempuhnya. Karena pada umumnya orang yang akan meninggal kan sakit. Kadang sakitnya lama. Sakitnya lama. Lalu kita ingatkan, bersabar. Sakitnya antum tidak berarti Allah otomatis benci. Karena manusia yang dicintainya pun sakit juga. Sahih? Manusia yang dicintainya sakit. Nabi Ayub alaihissalam. Allah benci sama Nabi Ayub. Hah? Bahkan Allah sebutkan, innahu awwab. Ayub itu adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Diuji semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benci Allah? Tidak. Allah uji. Karena memang Allah berikan sampel segala keadaan manusia. Sehingga kalau ada nanti yang mencoba menghujat Allah, tidak salah mungkin bahasa saya, kalau ada yang mencoba beralasan di hadapan Allah, kenapa saya disiksa? Saya sibuk ngurus negara, tidak sempat beribadah. Misalnya kan, wih, ada Sulaiman kok sibuk juga. Sah? Ada Daud sibuk juga. Oh enggak, saya sibuk untuk menjaga keamanan negara, berada di front terdepan. Sah? Nabi Daud juga. Sah? Bahkan Nabi Muhammad SAW juga ada di front terdepan mempertahankan negara. Apa lagi? Oh saya cuma tukang jahitnya aja kan. Tidak banyak duit untuk berbuat untuk agama ini. Untuk makan aja payah. Ada Nabi yang miskin? Ada kan? Nabi Idris juga tukang jahit. Makanya jangan bilang, Albani juga tukang jam katanya.
Ya, orang tukang jam tidak boleh berilmu. Kalau bilang Nabi Imam Ahmad tukang angkatnya, pernah jadi tukang angkat, buruh angkat di pasar. Bukan beliau tidak apa, bukan rezekinya tidak. Kalau dia mau, khalifah siapkan dia. Diantar ke rumahnya. Masya Allah, 1.000 dinar diantar. Tak ada, tidak ada undang gratifikasi, nggak ada waktu itu. Ya, tidak ada. Tidak mungkin pula khalifah nyogok ulama, kan tidak mungkin kan? Sah? Nah, tapi beliau bilang, Akri Amirul Mukminin minas salam. Menterinya datang mengantarkan 1.000 dinar. Kalau 1.000 dinar berapa kira-kira bang? Hah, Pak? 1 dinar berapa sekarang? Sekarang sekitar 7,5 juta ya. Kali 1.000. Hah? 7,5 ribu. Iya, 7.000 juta. Berapa itu? Kalau saya diantarkan orang untuk biaya hidup saya 7 juta, 7,5 ribu. Cukup enggak untuk saya sampai mati? Cukup enggak? Jangan. Bukan cukup sampai mati lagi, bisa istri 3 lagi. Sah? Cukup enggak? Iya, masing-masing saya kasih mahar 1 miliar. Yang tua untuk biar dia kasih 2. Misalnya, kan hanya berandai-andai, woy. Ini cita-cita tidak akan tercapai nampaknya. Makanya diomongin aja gitu, biar agak santai dikit. Karena kalau simpan-simpan jadi penyakit, sah? Maka diomongin aja. Mudah-mudahan dengan ngomong-ngomong begini, hilang juga beban pikiran. Tonton terlalu serius pula. Tidak ada duit tuh dong. Nah, tidak perlu curiga, saya kan berandai-andai nih. Tapi Imam Ahmad tolak, saya mohon maaf tidak bisa menerima hadiah dari khalifah ini. Ya beliau ingin menjaga diri saja. Sebab kalau sudah kaya berubah gaya. Sudah pasti itu. Kalau sudah kaya berubah gaya. Ketika semua kita merasakan itu. Sah? Ketika gaji 1,5 juta, kan bisa makan di Ampera, Pak. Tapi kalau sudah 15 juta, minimal food opera. Bedanya dikit cuma. Ampera 15.000, kalau food opera 150.000. Itu aja bedanya. Tidak banyak. Ini bukan promosi. Astagfirullahaladzim. Karena ini aja, karena sajaknya saya jadi. Ampera, ra juga kan ujungnya. Nah, paham saya? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, suruh dia bersabar. Supaya apa? Supaya dia dapat pahala orang sabar. Kan kita butuh tabungan besar untuk kembali ke padang mahsyar. Mungkin dengan hari-hari terakhir, kesabaran hari-hari terakhir ini, Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Karena memang janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Nah, penghasilan ini yang kita harap. Nah, ini harus kita sampaikan pada orang yang akan meninggal dunia. Ma'asyiral kiram, kalau dengan harap besar, kemudian sabar, ingatkan dengan kebaikan, akhirnya rasa ingin mati cepat. Kadang-kadang orang karena sakit, kan ingin mati segera. Hilang itu, karena itu terlarang. Makanya dia pun dari doanya, Allah matikan aja lah saya, berubah menjadi, ya Allah kalau andainya hidup lebih baik, hidupkan saya. Tapi andainya saya mati lebih baik, maka matikan saya. Diserahkan pada Allah SWT. Bukan tak sanggup lah yang menahan derita hidup ini. Udah lama sakit tak mati mana. Nah, ini membuat dia tidak sabar. Kalau orang sabar tidak berubah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu memang dilarang oleh Nabi SAW. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin alam yabi'au asabahu. Jangan sampai seseorang berkeinginan mati karena musibah atau mudarat yang menghinggapi. Nah, sebab
yang menimpamu juga menimpa orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita terus ingatkan pada orang yang meninggal. Ternyata di luar sudah terang pula. Dan kaji di dalam sudah jelas. Walaupun ada poin yang tersisa, biarlah untuk hari yang tersisa. Nanti kita sambung kembali ya. Pokoknya jangan kemana-mana, sabar menanti. Insya Allah aku akan kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf. Saya mau raja'ah dulu lah ya. Nah, wallahu alam. Syekh Said Al-Qahtani ketika menulis Hisnul Muslim itu doa benteng seorang muslim kan zikir-zikir. Dia mensyaratkan tidak menyebutkan kecuali yang sahih. Masuk sahih di sini masuk yang hasan juga. Maka termasuk doa ini disebutkannya, berarti masuk syarat beliau. Dan memang dalam hal ini pada umumnya ulama menghasankan hadis ini. Hasankan hadis ini. Ada sebagian yang mendhaifkan juga. Wallahu alam, dalam kajian beliau sepertinya hadis ini adalah termasuk hadis yang boleh diamalkan. Wallahu alam. Nah, kalau Bapak ragu di situ baca bismillah aja lah. Ya, baca bismillah. Bismillah kan ada khilafnya kan. Karena yazkurullah ala jami' ahwalihi. Tapi saya termasuk yang saya baca insyaallah. Kecuali kalau lupa. Kecuali kalau lupa kan ada kadangnya lupa kan. Asyik bercakap sama kekasih kadang. Ya, makanya kalau pergi sendiri ingat. Tapi kalau buat kekasih. Tahu kekasih Pak. Tidak boleh bilangnya. Konotasinya lain ya. Istri maksudnya. Nah, Allah musta'an. Tapi jarang juga masuk pasar sekarang ya. Walaupun di pasaran ada nama kita. Tapi masuk pasar saya jarang sekarang. Kalau bisa saya menghindar-hindar pasar juga. Ya, tapi jangan salah paham lah. Jangan seperti ada seorang yang liberal ketika dibaca tempat yang paling tidak disukai Allah adalah apa? Pasar. Lalu dia ngomong, Ustadz, ini hadis harus dihapus ini. Ini yang membuat umat Islam terbelakang secara ekonomi. Dia lupa. Hadis ini dulu dibaca oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi jadi orang kaya raya, dijamin masuk surga. Hadis ini juga dulu yang dipakai oleh Utsman bin Affan. Jadi kaya dermawan, dijamin masuk surga. Tidak pernah mereka protes sama Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Muhammad, rubahlah hadis ini. Nah, ini tidak mungkin keluar kecuali dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Karena konsekuensi la ilaha illallah tadi. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul, sami'na wa ta'na, ini yang mereka tidak siap. Siap. Disuruh motong celana aja masih banyak alasan. Sah. Disuruh berinfak saja masih banyak alasan. Disuruh nikah saja masih banyak keraguan. Maksudnya nikah yang pertama nih Bang, jangan salah paham pula, nanti bantah sama istri. Besok jangan hadir kajian Ustaz, nikah terus. Maksudnya yang nikah pertama gitu. Masih banyak keraguan. Kenapa enggak ragu? Hanya semua ada piti, dan nak nikah, ada piti. Nah, jadi kalang nih kalau ada piti. Itu yang dapat dan banyak. Tanya sama orang tua. Awak sedang kuliah nak nikah kan? Ya boleh nikah ya. Kalau kau nikah sambil kuliah berhenti jadi anak saya. Itu kan payah gitu. Jadi. Makanya rugi sekali anak-anak itu kenapa nak saya ayahnya. Kalau saya enggak. Mungkin karena anak saya enggak banyak ya. Saya bilang. Tamat SMA saya tawarkan, kamu menikah? Belum, jangan ragu. Kamu menikah saya biayai. Mau kuliah saya kuliahkan. Istrimu pun mau kuliah saya kuliahkan. Bertuamu kuliah saya kuliahkan. Serius ini. Gimana tahu kalau sempat pula tuan-tuan jadi besan saya misalnya nanti kan. Ya,
Mana tahu, kita nggak tahu kan. Tuntut itu sama saya, Ustaz saya mau kuliah ya. Insya Allah saya kuliahkan. Tapi ada catatannya tadi, belum sampai ya. Dia bilang kalau saya sanggup. Nah gitu. Ya. Kenapa ini saya keluarkan? Karena kebanyakan orang tua selama kuliah tidak boleh nikah, sah? Dengan alasan selesaikan kuliah dulu, kaya dulu. Habis setelah nikah, setelah kuliah tidak dapat kerja, sah? Akhirnya ketika melamar, apa kau nak? Nganggur, tidak mau diterima. Tapi kalau masih kuliah, apa kerja? Sedang kuliah di mana? Di teknik informatika. Oh ini potensi ini katanya kan. Diterima enggak tuh? Ini saya pengalaman nih Pak. Dulu ketika masih kuliah banyak yang nawarkan anaknya. Tapi setelah tahu saya tamat dan menikah, tidak ada lagi yang mau. Jadi ketika kuliah itu banyak orang mengira kita jadi orang sukses besoknya. Tengok jurusan apa jurusan? Hadis. Wah hadis itu payah tuh. Iya payah, paling payah. Awak ikut pula promosikan kan? Nah, akhirnya mulai dia cerita anak saya katanya kan. Pahamlah. Kalau orang tua ceritakan anak gadisnya pada anak bujang, pasti ada sesuatu, sah? Anak saya itu Ustaz, penurut orangnya kan. Dan mulai loh. Ya, saya penurut juga Pak. Alhamdulillah. Ya kalau tidak saling menurut, tidak jadi Pak ya. Kalau seandainya yang suka diturut tuh istri, ya kita jadi penurut pada istri. Nah, kalau yang suka penurut itu adalah suami, apa ya? Yang suka menurut istri yang nurut kita. Kalau kita yang suka penurut, kita boleh ikut istri. Kan boleh ikut istri kan? Tidak boleh ya? Dia ngajak ke surga, tidak boleh juga? Iya. Awalnya kita agak segan-segan berimpak. Lalu dia bilang, Bang, abang tidak usah pikirkan saya lah. Pokoknya mati abang, saya cari suami baru, tidak masalah. Pokoknya harta ini impakkanlah kemana aja misalnya kan. Jangan ragu-ragu. Kita ikutilah. Sah? Sebab kalau saya menikah pun, saya pun mati nanti, abang jangan ragu-ragu, nikah aja. Langsung. Sah? Atau kita habiskan aja untuk kebaikan selamanya. Mantap juga kan? Dituruti aja kan bagus nih. Tapi kalau dia bilang, selama aku masih hidup, jangan coba-coba katanya. Nah, itu yang parah kan? Allah musta'an. Jadi Pak ya, terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.